Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa di dalam urusan agama hendaklah kita bertanya kepada orang yang mengerti tentang Al-Quran dan mengerti tentang As-Sunnah, yakni hadis-hadis. Ketahuilah bahwa tidak semua orang mampu mengukur segala gerak-geriknya serta zahir dan batinnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini hanya khusus bagi para ulama rasihun atau ulama yang mendalam ilmu dan kuat pijakannya. Jadi Al-Habib Abdullah mengatakan tidak semua orang, ya, di banyak manusia ini tidak semua orang mampu mengukur segala gerak-gerik baik zahir ataupun batin dengan Al-Quran dan Sunnah. Enggak semua orang. Karena kenapa? Kita ini adalah manusia awam kebanyakan, ya. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu enggak ngerti. Jadi yang bisa mampu mengukur segala gerak-geriknya dengan Al-Quran dan Al-Sunnah ini khusus hanya diberikan kepada para ulama ar-rasihun, yang bujur-bujur ulama, artinya yang mendalami ilmunya dan kuat pijakannya. Jadi kita orang awam kayak apa? Padahal kita nanti disuruh melaksanakan kehidupan kita ini dengan landasan Al-Quran, dengan landasan al-hadis. Maka apabila engkau atau kita menemui kesulitan ya, bukan kesulitan Banjar, lain. Kesulitan Banjar itu gini-gini ya, kesulitan. Apabila di dalam masalah agama ini kita kesulitan untuk mengukur diri kita, kada apal Quran juga kada apal, Al-Hadis apal potong-potongan, an-nadhafatu minal iman, itu aja. Nggih, kita ini ya nulun sama. Maka kembalilah kepada orang yang engkau
diperintahkan kembali kepadanya seperti dalam firman Allah. Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi ahli zikir, kalau kita belajarannya kurang ya, padahal orang belajar itu kan bersungguh-sungguh ya, betul-betul bersungguh-sungguh. Nah, kita disuruh. Yang dimaksud ahli zikir di sini siapa? Yang Allah memerintahkan kalau kita mendapat kesulitan dalam masalah agama, bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang ahli zikir. Siapa orang ahli zikir? Yang perlu kita bertanya ke sana. Ahli zikir ialah ulama. Yang pertama, ulama ini yang memiliki ilmu tentang Allah, makrifat kepada ya paling minim nah. Hafal Al-Quran kan terus paham sama ilmu-ilmu, karena dalam Al-Quran itu ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memiliki ilmu tentang Allah, ini syaratnya yang kita cari, kita tanyai tentang agama, karena nanti itu orang ini pasti seperti itu. Kemudian yang kedua, dan juga mengamalkan ilmu itu semata-mata demi mencari keridhoannya. Punya ilmu, kemudian ilmunya diamalkan, ulamaul amilin ngarannya ya. Karena mereka ini mengamalkan ilmu cuma untuk cari ridhonya Allah, itu aja. Ada kepingin ya dihormati, enggak, bukan ingin punya pemirsa yang banyak, ya enggak, tidak ingin mendapat dunia ya. Itu namanya mereka itu semata-mata hanya Allah, untuk cari ridho Allah. Nah, ini sudah mulai ngalih dah. Ulamaul amilin yang semata-mata ini untuk mencari ridho Allah sudah mulai ngalih. Yang ngalih ya. Kadang-kadang ada orang alim tapi ingin dimuliakan, ada orang alim ingin dihormati, ingin jadi pejabat ya, masuk dulu jadi ulama, jadi pejabat, ada pilihan DPR, jadi DPR. Ini kan keinginan-keinginan. Nah, ini enggak, dimulai ngalih. Nomor 3. Nomor 4, yang berzuhud dalam kehidupan dunianya. Zuhud artinya dia tidak mengambil kecuali hanya yang halal, tidak mengambil yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat, yang mirip-mirip, nggak mengambil dia. Ini zuhud, wara ya. Jadi yang zuhud dalam kehidupan dunianya. Perhatikan ya. Jadi orang itu menjaga makanannya, menjaga kehidupannya dengan yang dijauhkan dari yang haram. Firman Allah tentang ini, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Artinya hatinya tidak terpaut pada dunia dan tidak pernah dilalaikan oleh perdagangan apapun dari mengingat Allah. Nah, ini syaratnya dia itu. Ini ulama-ulama yang ahli zikir. Jadi mereka ini hatinya tidak terpengaruh dengan dunia. Tapi datang dunia ya. Mereka ini tidak terpengaruh dengan dunia, tapi dunianya datang. Kan repot. Dunia ini sifatnya seperti itu. Jadi dunia ini kalau kita cari lari, kalau kita kejar tambah lari, kita laju juga dia. Tapi kalau kita kada peduli, datang dunia ini. Apalagi orang ini berkhidmat kepada Allah, datang seorang dunia. Contoh yang ringan aja apa? Orang kalau lagi sehat cari makanan ya, wah, nukar ini, nukar bakso, tukar semua. Tapi kalau sakit kada bisa makan. Tapi orang datang menyambang, bawa roti, bawa
macam-macam. Padahal tidak bisa makan orang ini. Udah kada peduli lagi sama makanan, datang makanan. Ini contoh ringan aja dunia. Nah, mereka ini hatinya tidak terpaut dengan kehidupan dunia. Tidak pernah dilalaikan ya, apapun, dagangankah, tetap dia itu sama Allah. Ini ulama ahli zikir. Dagangan kayak apa tetap ya, tidak menjadi dagangan itu sebagai andalannya. Yang diandalkan tetap Allah, bukan mengandalkan dagangan, bukan mengandalkan kekayaan, bukan mengandalkan harta, tapi yang diandalkan cuma Allah aja. Nah, nomor 4 ya, 1 memiliki ilmu tentang Allah, mengamalkan. Kemudian ketiga zuhud. Nah, kemudian yang nomor 4 yang berdakwah menyeru kepada Allah dengan hati yang sadar. Nomor 4 ini. Ulama ini senangnya berdakwah. Berdakwah itu artinya menyeru ya, menyeru itu mengajak. Mengajak dengan hati yang sadar. Mengajak. Orang mau diajak apa? Dia mengajak, merangkul. Nggak pernah dia itu mencaci. Wah, bau zikir bid'ah. Katanya berdakwah. Tahlil bid'ah, mencaci orang. Yang sudah dilakukan orang, ini bukan berdakwah namanya itu ya. Berdakwah itu orang berbuat salah, ayo ya. Makanya banyak wali-wali itu mereka ini kumpulannya preman-preman. Tidak pernah dimarah, dikasih duit, dikumpul dikasih duit, kasih rokok, kasih preman ini. Soalnya niatnya untuk berdakwah, mengajak supaya mau berbuat baik. Kalau disadiki tambah lari nanti. Diajak, menyeru hati dengan sadar tanpa ada pamrih sekalipun dakwahnya ini. Kemudian nomor 5 yang disingkapkan bagi mereka rahasia-rahasianya. Artinya orang ini mendapat ilmu rahasia dari Allah, sir. Artinya diantaranya adalah dia itu kasyaf, tahu kejadian-kejadian ya, walaupun dia nggak pernah membuka ya. Ini adalah ulama-ulama yang kita kenal dengan para aulia, yang kita kenal dengan para solihin. Ini mereka. Karena mereka itu oleh Allah sudah diberi ilmu. Ketika Allah mengangkat seorang menjadi wali, maka dia diberi oleh ilmu. Gampang aja Allah. Nabi Adam ketika ada di surga itu kedudukannya iblis sebagai guru besar. Iblis guru besar, murid-muridnya itu malaikat. Nah, ketika Allah Nabi Adam ikut di sana, Nabi Adam enggak belajar sama iblis, enggak. Dia majak Nabi Adam. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam langsung, wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Kemudian disuruh bertanding dengan muridnya iblis. Tandingnya cuma remeh aja. Disuruh menyebutkan nama-nama. Ada dikeluarkan di situ ada gelas. Tidak tahu. Ada gelas gelasnya. Ada wajan. Apa wajan itu? Kata orang sini apa? Penggorengan. Ganal penggorengannya. Mungkin besarnya selapangan, 2 kali lapangan besarnya. Ya, buat goreng onde-ondenya seberapa besarnya tahu, wajannya aja segitu. Ini malaikat yang sudah belajaran disuruh nyebutkan, waduh, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah, kita kada belajaran dengan ini, ngarannya ini kada tahu.
Kemudian oleh Allah, Adam, ayo sebutkan. Disebutkan oleh Adam satu persatu. Nah, katanya Allah, karena aku lebih tahu. Itu Allah kalau mengajarkan langsung. Jadi begitu juga Allah kalau mau mengenyangkan orang ya langsung. Kada usah makanan lagi, kada usah makan nasi, kada usah makan apa. Ada satu wali, itu dia ini biasa makan itu seminggu sekali. Makannya seminggu sekali sepiring kecil, seminggu sekali. Nah pada waktu itu, nah, makan sepiring kecil, makan kenyang sudah, seminggu lagi kada makan lagi. Begitu. Pada suatu hari perjalanan, kemudian pas waktunya makan di hutan, kada ada nasi. Doa sama Allah, ya Allah, aku lapar nih. Lain golongannya, ada golongan yang wali yang minta, waktu lapar minta turun langsung. Ini ndak, ya Allah, kayak apa. Kemudian diilhamkan kepada dia, kamu ini mau kenyang dengan makanan apa langsung aku beri. Jadi kada makan lagi langsung kenyang. Kalau sampean, wah kayak apa rasanya ini, kenyang ya. Sekarang kan sudah ada makan satu pil elemen itu ndak lapar sehari, ada itu. Kemudian ya sudah kalau gitu aku mau langsung kenyang aja. Jadi makan. Oleh Allah kenyang. Malah lebih kuat. Bukan seminggu, 2 minggu kuat orang itu langsung. Ya, tapi Allah ya bisa sebulan bisa, cuma dikasih segitu. Nah, jadi macam kalau kita kan kalau minta sama Allah supaya kenyang suruh makan wade, suruh makan nasi ya. Kalau wade kada masuk. Walaupun sudah wade tapi nasi itu harus nasi. Nah ini, tapi para aulia itu begitu, para aulia. Nah ini ya 5 macam ini. Namun pada masa sekarang ini di seluruh bumi ini sungguh amat sulit menjumpai walaupun hanya 1 orang saja dari mereka. Yang jelas ya, yang seperti ini yang ditunjukkan oleh Allah itu jelas sulit seperti itu tadi, itu kriteria yang seperti itu sulit. Nah tapi ada nah, sampai-sampai beberapa dari kalangan tokoh penting berani menyatakan bahwa ahli zikir itu kini sudah tidak ada. Akan tetapi yang benar ialah bahwa mereka itu pasti ada, namun Allah telah menyelubungi mereka dengan kekuasaannya dan menyembunyikan mereka dari pengetahuan manusia. Ada tetap. Jadi para wali yang 124.000 itu ada, sampai sekarang ada ya. Karena apa? Karena Allah. Nah itu mereka kalau ditanya apa aja bisa ya. Ini pernah terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika yang mulia Al-Habib Salim As-Satiri, beliau dikenal dengan ulama amilin. Beliau pada waktu itu datang di kota Pasuruan, ya biasa aja tanya jawab ya, tanya jawab. Kemudian ada kiai satu bertanya, siapa nama wali ya? Ada wali nama Rijalul Ghaib, tidak tahu. Cuma wali itu nasabnya dari mana? Walinya wali ini seumpama, nasabnya dari mana? Itu meninggalnya di mana? Tidak tahu. Asalnya dari mana? Ini walinya ada di Indonesia, tapi yang ditanya orang Tarim. Kan menurut akal biasa ini kayak apa? Waktu itu ada Habib Taufik, aduh, tidak bisa jawab sudah. Habib Salim ini sebetulnya jauh gampang aja jawabnya, nggak ngerti cukup. Tapi ini wali lain. Kemudian beliau merogoh kantong yang dalam dirogoh. Keluar satu kecil ini, catatan kecil. Dijawab sama beliau. Orang ini namanya Fulan bin Fulan. Asalnya dari Hadramaut, desanya ini. Lengkap.
dari Hadrah Dasni ini. Kemudian orang ini meninggalnya di Indonesia, kuburannya ada di situ. Tahu tuh beliau. Terperinci. Jadi orang itu heran seberataan. Ya gampang. Kalau sudah diberi rahasia oleh Allah, mereka itu gampang. Banyak ya dikisahkan dari dalam kitab Jami'u Karamatul Aulia itu banyak, ada orang hilang, aku punya onta ini hilang, dicuri di mana? Ada jawabnya. Ontamu itu ada di fulan di sana, nanti itu ada ini ngomong, kamu ambil ontanya, ada di situ ontanya itu. Bilang aku yang nyuruh. Didatangi, ketemu, padahal onta sudah 6 bulan. Ada yang mengatakan 4 bulan onta ini diambil curi orang, tapi dikembalikan terus. Itu tahu dengan pasti mereka ini karena mendapat rahasia Allah. Ada sampai sekarang. Jadi tiap zaman cuma ditutup oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan kelalaian orang-orang yang khusus dan berpalingnya orang-orang awam. Karena orang-orang alim ini sudah nggak mau lagi peduli. Para guru gak mau lagi peduli dengan masyarakat. Mereka mengejar-ngejar kehormatan. Mereka mengejar-ngejar supaya dihormati. Jadi gak peduli. Gak peduli. Jadi gak peduli. Mau salaman aja sulit. Dan karena orang-orang awam ini berpaling, gak begitu memperhatikan sama para aulia, ya, gak mau peduli bahwa di sekitar mereka ini pasti ada para wali-wali. Nah, tidak percaya. Nah, ini takut ketulahan. Maka barang siapa dengan sikap tulus dan sungguh-sungguh, ini buat kita. Sikap tulus dan sungguh-sungguh, ya, mencari mereka. Kalau kita ingin mencari meruhkan bersungguh-sungguh, nggak